Kalau kompleks Pagar Batu itu sejak kita masih kecil kita sudah dikenal itu Pagar Batu sebagai lahan kuburan karena terdapat makam-makam tua-tua atau keramat-keramat yang ada di situ, kemudian dilanjutkan dengan pemakaman masyarakat, sehingga pemerintah desa pada saat itu menetapkan lahan itu sebagai lahan kuburan. Sekaligus lahan itu diberikan tanggung jawab pengelola kepada Masjid At-Taqwa. Kebetulan pada saat ini saya sebagai imam di Masjid At-Taqwa Negeri Lontor, sekaligus yang bertanggung jawab mengelola lahan Pagar Batu itu. Di situ sekaligus tempat penguburan umum atau penguburan masyarakat yang ada di Negeri Lontor. Kira-kira demikian. Kalau keramat yang ada di dalam Dusun Pagar Batu itu yang sering kita, memang kalau berbicara keramat ada banyak, cuma yang selalu kita dikeramatkan itu ada dua di dalam Dusun Pagar Batu itu, makam kuburan itu, yaitu salah satunya kuburan Satu Jingkal di awal yang sebelum mendapat kuburan. Yang kedua, kuburan Pagar Batu itu yang biasa kita sebut keramat pohon sumbang. Dulunya di situ ada pohon sumbang atau disebut pohon beringin. Mengapa sampai dibilang keramat pohon sumbang? Supaya lebih dikenal, gampang cari untuk mendapatkan tempat itu. Jadi kalau berbicara sejak kapan, sejak kita masih kecil, bahkan dari orang tua-tua sebelum kita, sudah dikenal itu adalah keramat kuburan Satu Jingkal dan keramat pohon sumbang. Ya. Kalau yang saya ketahui berdasarkan pengamatan atau penelitian, yang dicari itu ada 7 tulisan huruf Arab kuno. Namun yang ada di situ, di Dusun Pagar Batu situ, di kompleks pemakaman umum Pagar Batu, terdapat 2 tulisan Arab kuno. Yaitu satu tulisan Arab Gupik dan satu tulisan Arab Dewani. Tulisan Gupik itu dia berada pada dalam satu bingkai yang tulisannya agak lurus, bingkai lurus. Sedangkan Dewani berada dalam satu bingkai yang tulisannya agak miring ke kanan itu Arab kuno, demikian. Kalau nisan-nisan yang ada itu, ukiran-ukiran itu hanya kita melihat, bukan pengamatan, tapi hanya melihat secara kasat mata saja. Menurut orang di sini bahwa itu ukiran-ukiran dari Jawa. Wallahu a'lam benar atau tidak. Tapi kalau motif dari bahan bakunya itu katong orang Banda bilang batu kepala. Batu itu yang diambil dari laut, batu karang besar. Batu karang besar. Cuma yang mengukir itu juga sampai saat ini kita tidak tahu kan siapa yang mengukir. Atau bahan-bahan itu, ukiran-ukiran itu dibawa dari luar Banda atau diukir di dalam negeri sini, karena itu juga kita tidak tahu. Karena pada saat itu orang tua-tua di sini juga tidak pernah mengambil cerita itu, memberi ketahuan bahwa ukiran-ukiran itu atau pahatan-pahatan nisan itu dari mana, misalnya dari Jawa. Jadi itu cuma kasat mata kita saja, pandangan bahwa mungkin ukiran-ukiran itu dari Jawa. Itu kasat mata menurut pemikiran kata Musen, demikian. Alhamdulillah berdasarkan pengamatan juga sekaligus dengan pertemuan pada saat ini, baru kita juga mengetahui bahwa di situ ada nisan-nisan yang motifnya sama dengan nisan-nisan yang ada di Aceh. Kesimpulannya bahwa berdasarkan yang ada ini, berarti hubungan silaturahim antara masyarakat Banda dengan Banda Aceh itu berarti sudah dibangun sejak dahulu kala. Dari sebelum kita ini berarti hubungan silaturahim pada saat itu sudah dibangun sejak dahulu kala.
entah itu dia lewat perdagangan atau lewat dakwah Islamiyah, tapi sehingga barangkali lewat perjalanan itu bisa juga orang Banda yang ada di sini bisa meninggal di sana, atau sebaliknya orang Banda Aceh yang di sana dia meninggal di sini. Ya, mungkin penukaran itu, tapi alhamdulillah silaturahim itu sudah dibangun dari sejak dahulu, sehingga pada saat ini kita bisa kenang, kita bisa tahu bahwa orang Aceh berarti ada juga yang kuburan di sini barangkali. Demikian. Kalau kisah kuburan Satu Jengkal itu sejak kita kecil kita dengar cerita-cerita para orang tua-tua, para bapak-bapak kita, bahwa beliau itu adalah merupakan salah satu orang yang bisa mengangkat, beliau sendiri punya keberanian di hadapan kaum penjajah pada saat itu. Karena pada saat penjajah itu, menurut cerita orang tua-tua, ada salah satu orang yang tidak bisa dikalahkan begitu, sehingga pada saat itu Belanda juga mungkin dia takut pada apa itu yang istilah pendekar itu barangkali. Maka Belanda mengundang untuk memberikan sayembara, barangkali siapa yang bisa mengalahkan pendekar itu, sejago itu, maka dia akan diberikan semacam hadiah. Jadi kuburan Satu Jengkal itu bukan kita manusia yang buat. Itu yang tadi saya bilang, awal pertamanya barangkali kuburannya seperti biasa, namun dengan mujizat Allah, dengan kebesaran Allah, dengan keberaniannya tadi itu, beliau tidak lupa kebesaran Allah, maka Allah memberikannya supaya bisa dikenang sepanjang masa. Kalau kita di sini sering dengar orang tua-tua bilang keramat pohon sumbang itu sebagai keramat utusan. Lalu kita misalnya kita ada hajatan-hajatan negeri, hajatan-hajatan kampung seperti misalnya pekerjaan adat dan lain-lain. Sebelum di tempat-tempat lain kita jarahi, di situ dulu kita berdoa bahwa kita pelaksanaan kegiatan adat ini misalnya akan dilaksanakan kapan, diberitahukan di situ. Kita menganggap bahwa itu sebagai keramat utusan, kita doa di situ. Kemudian nanti beliau itu misalnya yang memberitahukan kepada teman-teman, seperti begitu, para keramat-keramatnya lain. Nanti selanjutnya baru setelah pekerjaan adat itu, baru kita semua keramat itu yang dipercayakan sebagai keramat ini baru dijarahi. Kalau di situ yang sering jarak ke situ banyak. Ada yang dari dalam kampung sendiri, dari luar kampung Jakarta, termasuk dari keluarga Banda dari Aceh, kemudian dari Surabaya, dari Ambon, dari Seram, dari Irian, dari Tual, dari Dobo, termasuk dari saudara-saudara dari Tual. Jadi kalau siapa saja datang dari tempat lain, mereka ingin sekali untuk menziarahi di tempat itu. Kalau sabut kelapa itu kita memang kalau tanpa sabut kelapa juga bisa yang dibutuhkan, tapi yang itu wangi-wangian, seperti wangi-wangian itu kan pakai menyanda komaniang. Kalau wangi-wangian, menurut kebiasaan kita di sini, sabut kelapa itu untuk membakar api, kemudian menyan itu, keharuman menyan itu, sehingga barangkali menambah suasana keberkahan pada saat itu di situ. Kalau kita berdoa misalnya kita itu rasanya kurang begitu, tapi kalau dengan menyan itu para arwah-arwah di situ barangkali lebih senang dengan harum-harum. Tempat siri itu kalau kita misalnya sebagian tempat lain itu kan dia buat serupa sesajen. Tapi kita di sini tidak pernah membuat sajen, tapi yang kita buat itu tempat siri. Barangkali pada zaman dahulu itu orang tua-tua di situ mereka sering menggunakan siri itu untuk makan sebagai perkenalan, begitu, pertemuan, begitu. Jadi
tempat siri itu, tapi itu sewaktu-waktu. Misalnya kita kegiatan adat, buka kampung kah, cekalilik, ada apa yang menyangkut dengan kegiatan adat, tempat siri itu dulu dibuat. Setelah tempat siri itu dibuat, baru adat itu dia berjalan. Begitu. Kemudian ada juga hajatan-hajatan khusus penting daripada masyarakat, misalnya dia punya keinginan tercapai, dia mendapat keberhasilan, sehingga dia bisa membuat itu. Juga pada saat memasuki tahun baru Islam misalnya, itu hajatan itu mereka membuat tempat siri sebagai permohonan doa, mudah-mudahan di tahun yang baru itu Allah masih memberikan keselamatan, keberkahan, begitu. Tapi kita berdoa kepada Allah kan, dengan memohon bantuan daripada mereka-mereka itu. Mudah-mudahan kita punya doa diterima oleh Allah, begitu. Kalau kuburan sama banyak, ada tempat-tempat lain. Cuma barangkali motif saja yang berbeda. Misalnya dari nisan, tapi bentuk kuburan sama saja. Nisan-nisan saja yang berbeda. Ada yang nisan dibuat dari batu kepala tadi itu, namun juga ada yang batu hitam peka itu, seperti itu. Jadi tapi kalau kuburan, keramat-keramat banyak. Bahkan kalau tim ini bisa ada waktu sampai 1 bulan baru bisa mencapai tempat-tempat itu. Cuma karena waktu barangkali singkat saja, sehingga sebagian kecil saja yang baru didapat. Barangkali baru sekitar makam pagar batu. Kemudian juga di samping yang sekarang ini di areal kubur merah itu, begitu. Tapi kalau kuburannya tetap banyak, cuma motif nisan-nisan saja yang berbeda.